Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai bimbingan klasikal kita hari ini, silakan doa dipimpin dulu. Gurunya berdiri. Sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman. Rabbil zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Wa amalan sholihan. Wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pada ibu guru kita hormat, gerak. Tegak, gerak. Duduk. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita. Semoga hari ini kita diberikan ilmu yang berkah dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ya. Baik, jadi sebelum kita memulai bimbingan kita hari ini, kelihatannya di sini Ibu lihat masih ada yang antri. Lihat aja. Ya ya. Jadi Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Bisa ya? Bisa. Semangat dulu mengikutinya. Oke, dengarkan nanti clue-nya. Semua ada pulpen masing-masing? Ada. Oke, baik, silakan berdiri. Semuanya berdiri. Dan pulpennya diambil, ditaruh di atas meja. Ya. Dalam satu meja satu pulpen. Ya, Bu. Berebutan aja pulpennya ya. Sudah. Berhadapan-hadapan dengan teman satu bangkunya. Yang tak ada kawannya, ada kawannya? Ada ya. Ngajak tak ada pasangannya. Oke, sudah. Silakan pulpennya ditaruh di tengah-tengah mejanya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Oke, dengarkan clue-nya. Sudah ya semua? Sudah, Bu. Sudah. Clue-nya, ketika ibu katakan sakit, semua megang perut. Ketika ibu katakan siku, semua megang siku. Kalau ibu katakan sikat, semua mengambil pulpen secara rebutan. Bisa ya? Ini kita coba dulu atau langsung dimulai? Coba Coba dulu. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikat. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk saya. Oke, sudah. Jadi sebelum kita lanjut untuk layanan klasikal kita hari ini mengenai tentang kenali potensi diri. Tujuannya apa? Nanti setelah kalian mengenali potensi yang kalian miliki, kalian harus tahu mengidentifikasi potensi diri, bakat, minat, dan daya belajar kalian masing-masing. Tujuannya yang kedua, memahami kecerdasan multimedia yang dimiliki. Yang dimiliki siapa? Ini kita sendiri. Nah, yang ketiga tujuannya menyadari pentingnya mengenali potensi untuk menentukan arah belajar dan cita-cita kita. Misalkan, ya, kita mau tamat dari sini, kita mau diarahkan kemana? Kalau kita sudah tahu potensi yang kita miliki, kita nanti tahu arah kita mau kemana? Mau kemana? Mau lanjut ke bagian SMK, SMA, dan lain sebagainya. Yang keempat,
Jadi sebelum kita lanjut, potensi. Ibu harus membahas apa itu yang dinamakan dengan potensi. Ada yang tahu apa itu potensi? Ada yang tahu? Silakan, Putri. Potensi diri adalah kemampuan dasar yang pasti terkandung dalam diri seseorang dan siap untuk dikembangkan. Potensi dapat berupa kemampuan fisik, intelektual, sosial, emosional, spiritual maupun daya juang. Oke, jadi potensi itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki di dalam diri seseorang. Untuk menentukan kemampuannya itu, ya, supaya mengetahui arah dan tujuannya nanti kemana. Itulah dia yang dimaksud dengan potensi. Jadi jenis potensi itu ada 4. Yang pertama potensi fisik, potensi intelektual, potensi emosional, dan potensi spiritual. Jadi itu nanti ada masing-masing dari potensi yang dimiliki setiap individu. Nah, ini dia potensi. Jenis potensi ada dia fisik. Oke, coba diperhatikan di layar. Jenis potensi, potensi diri. Ada dia potensi fisik, fisikomotorik, kemampuan tubuh seperti menulis, berjalan, menggambar, dan berolahraga. Itu dia yang termasuk potensi fisik. Yang kedua potensi intelektual atau IQ. Ya, dimana kemampuan IQ-nya itu berpikir, menghitung, lebih dominan menghitung, menganalisis, dan memecahkan masalah. Nah, potensi sosial emosional, kemampuan berempati. Tahu berempati apa? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau dia lebih memiliki potensi emosional, dia orangnya sangat berempati, bisa berkomunikasi dengan baik, dapat mengendalikan emosi. Jadi emosi di sini bukan hanya marah saja. Itu salah ya. Jadi emosi itu bahagia juga emosi, sedih juga emosi. Udah. Yang keempat potensi spiritual, kesadaran nilai, moral dan makna hidup. Yang kelima potensi daya juang. Jadi orang yang memiliki potensi daya juang ini ketangguhan, keuletan, dan semangat menghadapi kesulitan. Nah, mungkin itu jenis dari potensi. Tadi potensi, apa yang dimaksud dengan potensi? Kemampuan dasar yang masih terpendam. Ya, terpendam. Belum diketahuinya bagaimana potensi dalam dirinya itu. Ya kan? Nah, kecerdasan majemuk. Ada dia di situ. Seorang itu memiliki kecerdasan majemuk. Yang dikatakan kecerdasan majemuk ini linguistik verbal. Dia lebih bisa menggunakan verbal. Nah, ada juga dia matematis atau belajar matematika. Dia lebih suka belajar tentang hitung. Ada ya. Nah, ada dia visual atau spesial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Nah, jadi di sini ada 3 gaya belajar. Ada 3 gaya belajar. Yang pertama visual. Ya, gaya belajar yang visual ini belajar melalui gambar dan warna. Jadi kalian di sini berbeda-beda. Gaya belajar yang kalian miliki di sini adalah berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Misalkan, kalau dia suka menggambar atau mewarnai atau melihat warna, berarti dia ke kelompok gaya belajar visual. Ya. Kalau dia auditori, berarti belajarnya dengan mendengar dan
berdiskusi. Dia lebih fokus untuk mendengarkan dan berdiskusi. Berarti itu kelompok auditori. Kinestetik, belajar dengan praktik langsung. Ada sebagian di sini dia mau langsung praktik, tidak mau teori, langsung praktekkan di lapangan. Ada nggak? Ada kan? Oke. Jadi di sini ada ibu mau kirim link. Semua kan bawa HP, bawa ibu kirim ke grup untuk mengisi tes gaya belajar dari masing-masing kalian. Jadi nanti ibu kirim ya ke grup kita, silahkan dikerjakan. Nah, silahkan ambil handphone dulu. Silahkan diambil, dibuka handphonenya dan ibu kirim link ke grup kita ya. Sudah, di situ ada tes gaya belajar. Silakan dikerjakan tesnya. Jawab soalnya sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Waktunya hanya 10 menit ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, potensi atau kecerdasan apa yang paling kuat dalam dirimu? Itu soal yang pertama. Ya, silakan diambil pulpen dan kertasnya masing-masing. Bagaimana gaya belajar yang paling cocok denganmu? Setelah tadi mengisi tes kita pasti tahu kita itu gaya belajar yang cocok pada dalam diri kita.
Sudah? Sudah baik ya. Jadi setelah tadi mengetahui gaya belajarnya masing-masing, berarti kamu juga sudah mengetahui potensi yang ada dalam dirimu. Jadi siapa yang bisa membacakan jawabannya? Ya, silakan Kak Sabil. Soal yang pertama, Ya, potensi kecerdasan yang paling kuat dalam dirimu itu menurut saya itu chemistry Bu. mesti. Ya, Yang kedua, kedua. bagaimana gaya belajar yang cocok denganmu? Gaya belajar yang cocok dengan saya yaitu terjun ke lapangan karena chemistry itu mempraktikkan langsung. Ya, betul sekali. Yang ketiga. ketiga, apa yang kamu rasakan setelah mengetahuinya? Nah, karena saya sendiri bisa mengetahuinya untuk memilih apa pilihan saya selanjutnya. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain yang bisa membacakan hasil dari potensi yang dimiliki dalam dirinya sendiri? Ada? Ya, Adel. Soal nomor 1, potensi atau kecerdasan apa yang paling kuat di dalam dirimu? Jawaban saya Mesti. Ya, soal nomor 2, bagaimana gaya belajar yang paling cocok denganmu? Jawaban saya dengan melakukan praktik langsung. dengan praktik langsung. Ya, Soal nomor 3, apa yang kamu rasakan setelah mengetahuinya? Saya merasa lega karena setelah mengetahui apa yang terjadi. iya. Jadi setelah kita mengetahui tadi potensi yang ada dalam diri kita merasa lega. Ya, betul sekali. Oke, baik. Jadi setelah sudah mengisi tes dan menjawab soal sudah dipaparkan sebagian temannya, sekarang kita bagi kelompok. Di sini ada berapa orang semuanya? Ada 15 orang. Itu Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Berhubung tadi gaya belajar itu tadi ada 3, ya, Ibu bagi kelompoknya juga menjadi 3 bagian. Yang kelompok gaya belajarnya tadi visual, siapa? Visual. Yang visual bergabung dengan visual. Itu kelompok 1, ya. Yang kelompok 2 auditorial. Auditor meja. Ini putar. Kelompok 1. Kelompok 2. Kemana? Udah, kemari satu orang, di sana satu orang, satu orang. Sini Iwan. Sandi ke sana. Udah bersih. Udah. Udah. Berarti di situ yang visual. Di mana kelompok visual? Ya, silakan kalian bahas tentang gaya belajar dengan visual. Kinestetik. Ya, silakan kelompok kinestetik membahas
materi tentang gaya belajar kinestetik. Kelompok 3, auditori. Silakan kalian bahas kelompok auditori, gaya belajar auditori. Ya, silakan. Ya, kelompok yang bersedia maju duluan. Silakan. Ya, maju ke depan. Silakan di sini di depan. Di depan perkenalkan nama-nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar auditori ingin membacakan hasil diskusi kami. Saya Musdalif Fitria sebagai moderator. Saya Donita Perdini sebagai pembaca. Saya Donita sebagai anggota. Saya Donita sebagai anggota. Saya Sadi sebagai anggota. Saya Cinta sebagai anggota. Oke, hasil diskusi kami yang dibacakan oleh tim. Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditori biasanya paling peka dan menghafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu juga auditori. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditori. Pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Kedua, senang mendengarkan. Ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicaraan yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan guru. Cara belajar yang tepat untuk auditori. Pertama, dengarkan musik yang disukai. Kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. 3. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Itulah hasil diskusi kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Perkenalkan, saya dari kelompok gaya belajar visual. Saya mulai dengan kelompok gaya belajar auditori. Ciri gaya belajar auditori itu seperti apa? Ciri-cirinya. Oke, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Ciri-cirinya dia lebih suka ke langsung mengajarkan, langsung diajarkan, langsung didengar tanpa ada media. Gambar atau warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Adelia Putri sebagai ketua sekaligus moderator. Saya Tika Dewi sebagai pembaca. Saya Saskia Nafia. Saya Mikael sebagai anggota. Saya Arifin Harap sebagai anggota. Saya Damo Pertama sebagai anggota. Saya Firdaus sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudari kami Tika. Baiklah, saya membacakan hasil diskusi kami, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Irfan Siang sebagai anggota. Saya Ikman sebagai anggota. Saya Yuda sebagai anggota. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dibacakan oleh anggota satu. Oke, baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai soal seperti kemampuan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu visual. 1. Belajar dari gambar maupun video yang menarik. 2. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. 3. Saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. 4. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. 5. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada saya belajar visual. Saya di sini akan bertanya bagaimana tipe orang yang memiliki gaya belajar visual itu. Silakan dijawab langsung. 1. Tipe itu lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. 2. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 3. Berbicara dengan tempo agak cepat. Terima kasih, saya sangat puas dari jawaban Anda. Silakan. Oke, kelompok. Saya sudah dari kelompok cara belajar objek lain. Saya ingin bertanya kepada kelompok visual. Misalkan kalau saya belajar visual, mempelajari tentang gaya belajar ataupun tipe belajar yang kita miliki masing-masing. Ya, jadi kesimpulan dari bimbingan klasikal kita hari ini adalah yang pertama tadi gaya belajar atau tipe belajar itu ada di 3. Yang pertama visual, auditory, dan kinestetik. Masing-masing tadi semua sudah mengetahui gaya belajarnya yang sesuai dengan diri kita sendiri. Melalui apa saja tadi? Melalui tes, ya, dan kerja kelompok. Nah, dari situ kalian bisa meningkatkan potensi diri kalian. Potensi diri kalian mulai dari bakat, minat. Kalian sudah mengetahui dari gaya belajar masing-masing. Oke, baik, untuk minggu depan kita lanjut ya. Rencana layanan kita minggu depan yaitu tentang emosi. Silakan kau pelajari, kau cari tentang emosi ya, supaya lebih nyambung ketika kita sudah belajar. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf kepada kita semua. Silakan pimpin doa ketua. Menurut yang sendiri. Sebelum pulang sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'ah. ilman nafi'ah Rizqan thayyiban. wa rizqan thayyiban